Selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini saya sudah lihat ada lebih dari 15 orang ya yang weekend mau belajar. Oke, justru itu adalah momen di mana teman-teman bisa meluangkan waktu ya, karena kalau di hari-hari biasa kan udah sibuk dengan kerjaan semua. So hari ini kita sharing lah ya. Kita sharing mengenai teman-teman di sini kan adalah orang-orang yang boleh saya katakan orang-orang yang baru mau mengenal pasar modal, orang-orang yang baru masuk ke dalam pasar modal mungkin, atau mungkin sudah punya akun namun selama ini ternyata masih belum berani untuk bertransaksi dan seterusnya. Oke, saya yakin kalau berbicara pasar modal, teman-teman pasti sudah familiar. Dalam arti sudah sering melihat, sudah pernah melihat bursa, melihat industri pasar modal, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, yang hari-hari mungkin kita sering temukan di media televisi, di media portal berita, media sosial, itu adalah ya itu pasar modal ya, yang kalau kita dengar misalnya hari ini IHSG ditutup naik, hari ini IHSG ditutup melemah dan seterusnya. Nah, itu adalah bagaimana pasar modal itu sebenarnya setiap hari diberitakan ya. Bahkan mungkin dari kita masih muda, teman-teman juga sering menjadi suatu jokes. Misalnya, wah sering kesini berarti lu punya sahamnya ya gitu ya. Sering gitu ya. Nah itu biasanya menjadi salah satu hal-hal yang tanpa kita sadari ya memang seperti itu ya adanya pasar modal. Nah, kenapa pasar modal itu sering diberitakan, sering menjadi informasi yang sangat erat kaitannya dengan ekonomik? Karena memang pasar modal itu merupakan barometer ekonomi suatu negara. Jadi teman-teman boleh lihat ya, negara-negara maju pasti punya bursa ya. Umumnya satu negara satu umumnya, tapi ada juga beberapa negara yang mungkin sudah lebih adikdaya, misalnya Amerika gitu ya, dia sudah punya sampai kurang lebih sekitar 11 jenis bursa yang mereka miliki ya. Tapi Indonesia saat ini satu juga, dulunya kita punya dua, mungkin pernah dengar istilahnya Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya ya. Lalu tahun 2008 kita harmonisasi dan digabung melebur menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman boleh lihat nih ya, di beberapa negara-negara major country di dunia ya, kita sudah memiliki juga pasar modalnya ya. Nah, ini ada beberapa contoh nih yang teman-teman bisa lihat nih dari negara-negara major ya, wilayah Asia, wilayah Eropa. Teman-teman bisa menemukan banyak sekali bursa-bursa yang sudah lama berdirinya ya, dan berbagai macam tipikal mereka, ada yang masih dengan gaya konvensional, masih dengan gaya yang bahkan ada yang sudah menerapkan sistem teknologis banget, artinya tidak lagi ada orang-orang yang berdiri yang standby seperti pada umumnya. Teman-teman coba googling deh, misalnya di Google ketik aja Bursa Efek Indonesia zaman dulu gitu. Teman-teman akan menemukan kurang lebih keramaian-keramaian seperti inilah ya, tapi dengan gaya lebih jadul ya. Bahkan dulu pencatatan saham-saham harga itu tawar menawarnya ya. Jadi kalau di bursa itu sistemnya lelang. Ya, lelang berkelanjutan. Siapa berani bayar paling mahal dia cepat dapat, siapa berani jual paling murah kepemilikannya cepat laku gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat dulu bursa tuh rame di main hall-nya ya. Di main hall itu rame orang-orang dengan kertas sana sini ya. Kalau di akhir tahun sahamnya lagi naik, wah lompat-lompat party-party. Kalau sahamnya turun, wah, dasinya bukan di leher tapi udah di jidat gitu. Macam-macam lah gaya-gaya mereka. Ya, beberapa negara-negara masih menerapkan hal yang sama ya, masih ada keramaian yang terjadi di tengah-tengah trading floor-nya ya. Ini juga di Malaysia seperti ini. Prinsipnya masing-masing masih mempertahankan gaya-gaya semi konvensional, tapi keseluruhan ini sudah menggunakan teknologi yang sangat membantu gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih kalau di Jepang nih, Jepang udah begini modelnya nih, udah nggak ada lagi orang-orang yang transaksi di dalamnya. Nah, jadi ini adalah transformasi yang kita sudah alami teman-teman, termasuk dengan Indonesia. Jadi kalau teman-teman sekarang ke Indonesia sejak 2012 sudah tidak ada lagi ada orang-orang yang berdiri di main hall ini. Sudah menjadi tadi tampilan di awal materi saya itu adalah bagaimana gambaran main hall di Bursa Efek Indonesia saat ini. Lah pertanyaannya, perdagangannya bagaimana? Ya, sekarang kita sudah menggunakan sistem yang namanya online trading. Jadi dimanapun Anda berada selama itu pada jam perdagangan, di waktu yang memang jam transaksi, teman-teman bisa melakukan fungsi transaksi pasar modal itu. Ya, seperti itu teknologi yang ada saat ini, dan seperti itu juga teknologi itu membantu Anda dalam mencapai dan menggapai tujuan dari investasi Anda. Oke. Nah, berbicara worldwide seperti itu, tentunya pasar modal tuh memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya begini, Indonesia itu ketika kita lagi tidur nih ya, kan jam transaksi kan ada ya, pagi sampai sore.
Sore ke malam sampai pagi lagi itu tidak ada transaksi. Tapi setelah kita istirahat, market kita tutup, negara lain itu sedang mengalami transaksi. Nah, kenapa ada dampak? Ya kembali, investornya kan dari mana-mana, bukan hanya dari domestik saja. Nah, jadi ketika terjadi suatu situasi di negara-negara lain, nah itu bisa saja mempengaruhi marketnya Indonesia. Ya, itu saya bilang tadi, antara satu bursa dengan yang lainnya itu memiliki keterkaitan yang bisa dibilang penyebabnya adalah karena investornya. Ya, jadi investor itu ada yang investasi dalam negeri, ada yang investasi di luar negeri, seperti itu. Ya, nah karena berbicara worldwide, tentu kita juga harus memahami bahwa pasar tentunya sangat terkait juga dengan isu-isu secara global. Ya, kita sama-sama tahu kita saat ini masih dihantui dengan status pandemik yang masih ada. Walaupun sudah berangsur ke arah endemik ya. Mungkin di semester 2 status kita akan berubah menjadi endemik. Nah, tetapi saat ini yang terjadi adalah itu. 3 tahun terakhir yang kita lihat adalah dampak dari COVID-19 itu memberikan dampaknya bukan hanya di Indonesia, tetapi secara global. Nah, terlebih-lebih di sini kalau kita lihat, ini berbicara mengenai lockdown yang ada di Tiongkok ya. Kenapa Tiongkok? Ingat, Tiongkok itu adalah satu negara dengan penduduk yang paling banyak di dunia. Artinya marketnya mereka tuh besar sekali, ya. Jadi kalau ada negara-negara di dunia yang memiliki ketergantungan terhadap ekspor, ini sangat rentan sekali dengan krisis. Ya, misalnya kayak Singapura. Singapura itu 200% ke GDP ya, GDP itu pertumbuhan ekonomi ya. 200% ke ekonominya Singapura itu berasal dari ekspor mereka. Ekspornya kemana? Salah satunya ke Tiongkok ini. Kenapa? Marketnya banyak, besar. Jadi kalau lockdown Tiongkok terjadi, mereka tidak melakukan trading. Trading dalam arti perdagangan, kebutuhan negara mereka. Nah, bagaimana negara yang tergantung pada perdagangan ini bisa hidup? Pemasukannya dari mana? Itu dampaknya. Ya, jadi setiap ada informasi lockdown Tiongkok itu menjadi seperti wah ini berbahaya sekali dan banyak negara-negara yang sangat kocar-kacir akibatnya. Tapi begitu Tiongkok buka perbatasannya lagi, dibuka lockdownnya, nah itu menjadi angin segar tuh, ya, termasuk ke Indonesia juga, ya. Nah ke Indonesia kemarin ditandai dengan adanya penerbangan yang dibuka kembali ya, kalau nggak salah akhir tahun lalu, ya, penerbangan dibuka kembali dari Tiongkok langsung menuju ke Bali misalnya. Nah itu adalah hal positif, artinya perdagangan itu sudah mulai pulih kembali. Nah ini kan suatu optimisme, ya, optimisme seperti ini dampaknya ke seluruh dunia juga. Ya, COVID itu dampaknya seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Ya, sama. Jadi berita negatif, berita positif ini bisa memberikan dampaknya sangat luas sekali. Kedua, kita juga jangan lupa, setahun terakhir Rusia Ukraina juga belum selesai. Masih manjang sampai sekarang, nggak ngerti sampai kapan. Oke? Nah, ini dampaknya kemana? Kalau berbicara Rusia Ukraina secara ekonomik dampaknya lebih ke wilayah Eropa. Ya, ekonomiknya lebih ke situ. Karena gini, manufacturing yang ada di Eropa itu banyak menggunakan sumber daya yang berasal dari baik Rusia ataupun Ukraina. Ukraina itu adalah supplier dari sisi eksportir besar ya. Mereka ya eksportir dari sisi kebutuhan pangan, gandum, wheat segitu seperti itu. Sementara Rusia itu adalah eksportir besar dari sisi energi, baik gas ataupun minyak. Nah, hal ini kalau mereka perang artinya supply-nya ini terhambat. Supply terhambat itu dampaknya ke Eropa secara luas juga. Ya, memang sudah terhambat. Akhirnya mereka tidak bisa ngapa-ngapain ini. Mau masuk musim dingin, mau ngapain nggak tahu. Akhirnya mereka mengaktifkan kembali, ya, yang ini di sisi positifnya ya. Mereka mengaktifkan kembali PLTU mereka yang artinya berbasis dari sisi tenaga uap. Tenaga uap itu berasal dari mana? Dari batu bara. Batu bara dapatnya dari mana? Dari Indonesia, seperti itu. Jadi selama perang geopolitik kemarin, sebenarnya Indonesia kedapatan durian runtuh. Ya, dan apakah kedepannya masih berjalan? Ya bisa saja selama terjadinya perang antara Rusia Ukraina ini bisa saja permintaan terhadap batu bara masih berjalan. Namun ya saat ini bedanya adalah tahun lalu mungkin hanya Indonesia yang menjadi market utamanya, diincar dari berbagai macam dunia. Ya mereka minta ayo dong Indonesia ekspor Anda punya batu bara gitu. Makanya beberapa perusahaan batu bara tahun lalu lagi meledak meletup nih, ya. Tapi tahun ini ternyata memang ada beberapa negara yang sudah mulai dibuka juga nih perdagangannya, yaitu misalnya seperti Australia dan seterusnya. Oke, nah ternyata menariknya lagi bukan hanya Eropa yang butuh sisi batu bara, China pun juga butuh batu bara. Artinya ya supply-supply seperti ini bisa berdampak positif pada Indonesia. Baik kepada ekonomi kita memiliki trading surplus, juga termasuk dari sisi perusahaan-perusahaan tercatat yang mereka bisnisnya adalah ekspor dari sisi batu bara. Ya, jadi dampaknya luas ya kalau berbicara secara internasional. Nah, domestik kita juga jangan lupa. Jadi pasar itu tuh bisa dari sisi luar, dari sisi dalam. Dari sisi dalam apa masalahnya? Ya masalah ini bisa PHK, masalah suku bunga Bank Indonesia yang sudah mulai naik lagi, ya.
Nah, teman-teman mengenai suku bunga ini, teman-teman perlu pahami ya, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga ketika inflasi terjadi secara tinggi. Ya, jadi gini, inflasi itu kan karena banyaknya uang beredar di pasar. Banyaknya uang beredar di pasar membuat harga-harga menjadi cenderung semakin naik. Nah, diimbangi dengan suku bunga itu membuat agar orang lebih mengurungkan niatnya untuk belanja. Karena orang jadi ada opsi kan gitu, daripada gue belanja bisa nih duitnya gue tabung, toh bunganya juga besar gitu ya. Makanya diiming-imingi dengan naiknya suku bunga supaya orang lebih milih untuk nyimpen duitnya di bank misalnya gitu, atau enggak di investasi. Nah itu berpengaruh. Ya, jadi selama inflasi naik tinggi maka suku bunga juga akan mengikuti, mengimbangi setidaknya seperti itu ya. Ketiga, rupiah yang dikatakan anjlok terhadap American dollar. Nah, kita lihat dulu nih ya. Jadi memang selama ini barometer mata uang itu dijadikan sebagai patokan negara itu dalam kondisi yang positif atau negatif. Ya, kalau mata uangnya lebih melemah, there is something problem with the country. Tapi kalau mata uangnya menguat, there is something good about the country. Gitu. Tapi kita tidak bisa mengambil sisi pukul rata begitu. Oh, kalau rupiah lagi anjlok, Indonesia lagi krisis, bukan begitu. Ya, kita juga harus lihat kenapa yang membuat ya nilai kita, rupiah kita tuh anjlok terhadap American dollar. Ya, jangan lupa perdagangan dunia itu mostly menggunakan mata uang US dollar. Makanya teman-teman mendengar berita Kak kemarin ya, salah satunya adalah Indonesia dan Korea telah menjalin kesepakatan untuk menggunakan mata uang perdagangan mata uang lokal. Ya, mekanisme bagaimana? Intinya ketika misalnya nanti si Korea belanja ke Indonesia mata uangnya rupiah dan sebaliknya Indonesia belanja ke Korea mata uangnya mata uang Korea. Itu adalah salah satu hal cara untuk menekan penggunaan American dollar. Jadi kuncinya adalah semakin banyak perdagangan menggunakan mata uang dalam hal ini US dollar itu pengaruhnya terhadap kenaikan mata uang US dollar itu sendiri. Ya. Nah, Indonesia punya Bank Indonesia, punya the Fed-nya Amerika gitu ya. Kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia, Bank Sentral. Mata uang yang disimpan di bank sentral itu kita sebut dengan namanya cadangan devisa negara. Ya, dan itu dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia itu punya cadangan devisa masing-masing. Simpannya di mana? Di IMF, International Monetary Fund. Ya, disimpan di situ dalam mata uang apa? 60%-nya dalam bentuk mata uang US dollar. Jadi, selama mata uang itu masih digunakan, masih ada perdagangan yang mayoritas menggunakan mata uang US dollar, itu sangat berpotensi memperkuat mata uang US dollar. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Tambah lagi misalnya gini, situasi Amerika juga membaik. Nah, itu bisa mengangkat nilai mata uang mereka juga. Ya, ya kita nggak satu tumpung kiri lah. Selama ini sampai sekarang pun masih banyak orang yang masih merasa simpan mata uang itu lebih bagus bagi mereka. Karena apa? Apalagi mata uang US dollar gitu ya. Ini bedanya ya. Orang yang nyimpan mata uang dengan orang yang memiliki misalnya nih investasi saham misalnya. Ini bedanya gini. Kalau orang yang memiliki penyimpan mata uang US dollar, mereka berdoanya begini. Semoga negara Indonesia memburuk, situasi politiknya carut marut gini-gini. Kenapa? Kalau mata uangnya kalau didoakannya seperti itu, maka nilai mata uang rupiah semakin anjlok terhadap American dollar. Oh, nilai American dollar kan makin meningkat gitu ya. Jadi kalau mereka jual nilainya tinggi. Tapi kalau orang yang punya investasi misalnya saham, obligasi negara gitu, doanya bagus-bagus. Semoga negara Indonesia kondusif ya, semoga saham-saham ini bagus, semoga perusahaannya dapat dapat keuntungan dari misalnya dari ini itu gitu. Nah, jadi perbedaannya itu adalah seperti itu. Ya, saya nggak tahu lah teman-teman investasinya di mana itu hak masing-masing, tapi kurang lebih seperti itu ya. Nah, jangan lupa kita juga saat ini di tengah gembar-gembornya orang mengenal dengan dunia investasi, tapi ya ada juga orang-orang yang maaf ya masih tertipu dengan investasi-investasi bodong seperti ini. Sampai akhir tahun 2022 kemarin, Satgas sudah menemukan total kerugian investasi bodong itu mencapai sekitar 400-an triliun ya. Nah ini maaf ya, ini angka yang sangat fantastis lah. Dan ini pertanyaannya adalah kenapa masih banyak orang sampai sekarang yang masih percaya dan juga masih mau ya termakan dengan tipu daya investasi bodong. Ini hati-hati. Teman-teman jangan terlena hanya dengan keuntungan yang cepat dan instan ya, tapi pastikan legalitas hukumnya ada. Ya, dan itu teman-teman setiap tawaran investasi teman-teman bisa cross check itu ke OJK apakah memang ini ada atau tidak. Jadi jangan hanya melihat dari sisi keuntungannya, tapi bisa dicek ya, ada call centernya, teman-teman bisa tanyakan baik itu perusahaan yang menawarkan ataupun pihak yang menawarkan produk itu apakah memang memiliki lisensi atau tidak.
Ya, hati-hati dengan gaya media sosial sekarang ya, menggunakan nama-nama yang seolah-olah benar tapi ternyata itu adalah akun bodong ataupun akun fake ya. Jadi harap harap sangat bijaksana untuk bisa memilih dan menentukan investasi mana yang memang harus Anda ambil. Oke. Nah, berbicara pengaruh secara global, kita juga bisa melihat nih kinerja dari sisi economic growth ya. Di Indonesia kita bisa melihat ya bagaimana ekonomi growth-nya terjadi sejak 2021 sampai sekarang ya. Itu lebih stabil dibanding dengan negara-negara lain. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini Indonesia ya. Nah, 7,1 itu kuartal 2 2021. Ya, ini masih lagi hot-hotnya pandemik itu. Ini ibaratnya pandemik fase 2. Fase 1-nya 2020, 2021 fase 2 ya. Orang udah rame dari 7,1 orang bilang Indonesia akan resesi. Wah, turun nih memang nih 7,1 ke 3,5. Satu kali lagi turun baru dikatakan resesi. Karena resesi pengertiannya begini. 2 kuartal berturut-turut negatif itu baru dibilang resesi. Jadi maaf ya, saya mau sampaikan bahwa banyak orang hanya termakan untuk kata-kata resesi. Ya, tapi tidak melihat artinya resesi itu apa dulu. Resesi itu begini, contoh Singapura. 15,8 turun ke 7,5, turun ke 6,1 itu resesi. 2 kali penurunan. Ya, bahkan dia lebih dalam lagi, turun lagi 3,9. Sama nih kayak India, 20,1, turun 84, turun 54, turun 41. Itu resesinya udah lewat. Ya. Jadi ada masanya gini, kurvanya tuh begini. Nah, ini ekspansi, turun, resesi, ini depresi, naik lagi begitu. Ya. Jadi kalau dia baru 1 kali, terus yang ketiganya dia naik, berarti batal nih ancaman resesinya. Bahkan kita sejak kuartal 3 2021 sampai 2022 kemarin naiknya itu naik terus. Nah, teman-teman, ini hal yang harus kita pahami ya, bahwa jangan hanya sebatas isu-isu seperti itu membuat kita jadi takut untuk berinvestasi, takut untuk masuk dalam ekonomi. Jangan, enggak seperti itu, ya. Dan teman-teman juga bisa perhatikan negara-negara lain ya yang tinggi-tinggi seperti ini, dilihat nih di kuartal 2 2021 banyak yang tinggi ya. Malaysia, siapa lagi? Singapura, India, Uni Eropa ya. Mereka ini adalah negara-negara yang memiliki ketergantungan ekspor yang tinggi yang saya bilang tadi di awal. Ya, Singapura itu 200% dari GDP mereka itu dari ekspor. Bayangin 200% loh. Gimana coba kalau nggak ada yang beli barang mereka dari luar negeri? Habis itu. Ya, sama India juga, ini Eropa juga ya. Jadi marketnya itu yang berbahaya juga. Jadi punya banyak ekspor juga tidak menjamin. Nah, Indonesia sebaliknya, kalau teman-teman bandingin di Asia Pasifik, Indonesia itu adalah boleh dikatakan 2 atau 3 yang paling terakhir yang memiliki porsi ekspor di wilayah dunia. Ya, artinya apa? Kita tidak tergantung pada ekspor. Ekspor ada nggak? Ada. Tapi hanya 25% kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi lebih banyak konsumsi dalam negeri. Nah, itu yang menguatkan kita. So, kalau teman-teman bertanya, kenapa Indonesia selama 2020 sampai 2022 kita boleh dikatakan ekonominya lebih stabil? Karena konsumsi dalam negeri itu yang menopang. Oke? Itu yang menopang. Pergerakan ekonomi ini similar dengan apa yang terjadi di pasar modal. Teman-teman boleh lihat ya, ternyata di tengah pandemik 2020 sampai 2022 bukannya menurun, justru makan meningkat. Ya, ini dari sisi market cap. Market cap itu seluruh saham yang beredar di pasar dikalikan dengan harganya per lembar. Ya, ini dari sisi jumlah transaksi yang terjadi. Ya, selama pandemik cuma 677.000 transaksi per hari. Selama pandemik bahkan meningkat sampai 1,3 juta transaksi per hari. Nilai transaksi meningkat juga dari rata-rata 9,2 triliun satu hari menjadi kurang lebih hampir 15 triliun satu hari. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata di tengah pandemik orang switching. Orang melihat, wah industri real gue bikin wira swasta kayaknya risikonya lebih tinggi nih. Mendingan gue cari uang dengan cara apa? Gue bisa di rumah sambil rebahan, gue sambil transaksi dan seterusnya. Akhirnya banyak nih selama 2020 sampai sekarang 2,5 juta investor baru menjadi bagian dari pasar modal. Tapi pertanyaannya 2,5 juta orang ini apakah mereka memang memahami pasar modal atau cuma sekedar ikut-ikutan? Nah, kalau mereka cuma sekedar ikut-ikutan, mereka wajib ikut kelas-kelas seperti ini. Makanya kita bikin sekolah pasar modal, ya. Nah, industri kita kenapa ekonomiknya kuat? Kenapa di Indonesia kita bisa survive dengan kondisi pandemi kemarin ya. Indonesia beruntungnya adalah memiliki beberapa pilar ekonomi yang ditunjang oleh OJK, Kemenkeu, BI dan juga LPS. Ngerasain nggak kemarin ketika lagi di tengah-tengahnya keramaian seperti itu akibat pandemik, ada keringanan atau stimulus lah bahasanya. Misalnya gini, Anda mungkin punya utang di bank, KPR atau mungkin punya utang kredit seterusnya, Anda cukup bayar pokoknya saja.
Ya, atau mungkin Anda cukup bayar bunganya saja atau sebaliknya begitu. Sisanya siapa yang bayar? Pemerintah. Ya, artinya apa? Ada dana yang digunakan untuk penanganan pasca Covid, ya, kondisi Covid dan juga pasca Covid. Hal ini tujuannya apa? Agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ya, kita bisa melihat ya, percuma beberapa supplier atau penjual itu menjual dengan harga tinggi. Nggak bisa. Karena apa? Masyarakat sedang mengalami pengurangan daya beli. Atau mungkin mereka nyimpan uangnya. Nggak mungkin mereka jual mahal-mahal, pasti jualnya murah. Nah, biaya-biaya itu yang nolangin siapa ya? Pemerintah dalam hal ini. Artinya ada pos-pos dana yang digunakan nih dari APBN, ditarik dananya untuk darurat untuk menangani kebutuhan terkait dengan kebutuhan untuk penanganan COVID-19. Nah, jadi itu stabilitas yang kita miliki, teman-teman. I don't know dengan negara lain yang punya atau tidak, tapi itu yang kita alami sekarang. Termasuk di pasar modal. Ya, pasar modal pun dengan situasi darurat COVID-19 ada sedikit relaksasi yang dilakukan dan diberlakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah OJK. Misalnya transaksinya diatur dari sisi authorization bawahnya, ya nanti saya akan jelaskan. Tapi ada beberapa hal yang dilakukan supaya menyesuaikan dengan kebutuhan selama pandemik. Ya, intinya tetap menjaga agar stabilitas ekonomi itu terjadi. Ya, nah teman-teman, sekarang orang sudah mulai ke arah pulih. Dalam arti orang sudah mulai pede melihat kondisi ekonomi sudah mulai balik lagi. Dan orang sekarang udah mulai kayak seperti kembali ke asalnya. Artinya memulai investasi itu sekarang melihat dari sisi kebutuhannya. Atau mungkin dari sisi profil resikonya. Nah, itu yang dasar yang harus dilakukan. Anda mau berinvestasi pada instrumen apapun harus didasari dengan teknik seperti ini. Ya, nah ini yang sering terlewat. Ketika orang kemarin 2,5 juta investor baru ini belum tentu mereka mengalami ini. Ya, karena apa? Yang penting gue dapat slot cepat, gue bisa cepat segera jadi investor, gue bisa beli saham ikut-ikutan sama orang lain, dapat untung besar. Karena selama pandemi kemarin peningkatannya kan luar biasa kan. Jadi orang merasa kalau gue nggak ikut arus, gue ketinggalan. Ya, jadi akhirnya mereka mengambil sikap dan langkah adalah udah deh, gue cepet-cepetan penting gue jadi investor dulu, habis itu gue nanti deh masalah lain deh belajarnya apa kayak nanti aja lah. Ya, nah kita lihat di sini sekarang. Sebenarnya idealnya Anda harus melewati fase ini, yaitu memahami diri Anda di mana. Ya, karena apa? Saya bilang begini, banyak orang terjadi, dia harusnya misalnya nih ya, dia adalah sangat konservatif. Tapi ternyata instrumen yang diambil adalah besarnya di sini, ya kebalik. Anomali ini salah. Ya, apa sih contohnya sangat konservatif? Di sini ada obligasi. Konservatif itu ada misalnya ada emas, ada deposito. Moderat itu seperti apa? Ada reksadana, ada ETF. Agresif ada saham. Ya, teman-teman bisa menyesuaikan. Mas, berarti kalau saya di sini, kalau sangat konservatif, saya nggak boleh ngambil agresif ya? Nggak boleh ngambil moderat ya? Boleh. Semua boleh diambil, tapi dengan porsi yang disesuaikan. Artinya, semakin bergerak ke kanan, maka Anda akan mengikuti persentasenya lebih diutamakan ke situ. Ya, yang paling jauh dari Anda tipikalnya itu adalah persentase yang paling kecil. Jadi jangan hanya sekedar tergiur dengan return yang cepat, return yang besar. Aduh, udah deh saya tolerir aja deh walaupun saya risikonya profilnya sebenarnya sangat konservatif, tapi biar cepat dapat untung saya ambil di agresif. Ya, maaf ya, jangan seperti itu metode atau mungkin semangat objektif berinvestasinya. Harus disesuaikan. Karena apa? Kalau ternyata tidak sesuai dengan pilihan Anda, profil Anda, nanti terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan target Anda pun akan kecewa berat. Ya, itu yang terjadi banyak selama pandemi kemarin. Oke. Nah, di pasar modal kita pun juga melakukan suatu diversifikasi. Artinya penyesuaian dan juga penjabaran dari sisi profil risiko. Selama ini Anda lebih tahunya saham dong, pasti ya. Paling gampang, paling mudah. Contoh nih, misalnya gini. Kalau saya sebut produk Mayora, teman-teman coba in mind-nya apa? Saya sebut ya, merek Mayora. Coba kira-kira yang muncul di pikiran Anda apa? Ada nggak? Boleh kasih komen. Saya pengen tahu dong, ini pada nyimak nggak sih? Ya, kalau saya ngomong Mayora, teman-teman coba jawab apa? Ini bisa jawab nggak? Pada bisa ngechat nggak? Coba deh, pengen tahu. Biskuit. Oke, ada lagi nggak? Terima kasih Bu Sarah. Terima kasih. Ada lagi nggak? Mayora. Nggak ada? Oke, saya permen. Oke. Waduh, Kopiko minumnya. Mantap ya. Banyak kan? Banyak kan? Coba perhatiin ya. Mayora, mungkin selama ini orang taunya biskuit, makanan-makanan seperti itu. Ya, sekian banyak pilihan makanan mereka. Apakah ditampilin semua begitu? Tidak. Tapi apa kata kunci mereka? Satu lagi dari Mayora, gitu ya, gitu kan? Lah, sama. Ya, pasar modal produknya banyak. Kita punya saham, ada obligasi, reksadana, ETF. Kita punya derivatif turunan, ada namanya KEK, ada namanya structure warrant, ada namanya kontrak,
small single stock futures, ada macam-macam lagi. Ya, tapi yang orang paling gampang kenal adalah saham itu sendiri. Ya, karena apa? Ini paling melekat di pikiran kita hari-hari. Nah, masing-masing produk ini punya istilah, masing-masing punya kriteria. Teman-teman tinggal menyesuaikan. Profilnya kelihatan di sini. Yang paling tinggi profilnya ya saham itu sendiri. Kenapa? Anda terjun langsung ke perusahaannya. Yang paling rendah apa? Obligasi. Kenapa? Di sini tidak berbentuk kepemilikan, tapi berbentuk utang. Anda berikan utang, tapi yang beli pemerintah, ya, atau mungkin korporasi. Ya, ada juga tengah-tengah yang moderatnya reksadana. Jadi sebenarnya Anda bisa memilih produk yang mana yang sesuai dengan Anda. Oke, masing-masing punya kriteria, punya cara tata acara peraturannya, teman-teman kalau menyesuaikan. Oke, yang penting dengan adanya kriteria ini akan semakin menunjukkan bahwa sebenarnya porsi Anda lebih kemana nih. Kembalikan ke tadi, sangat konservatif, moderat, ataupun sampai agresif. Ya, nah, sorry. Oke, ilustrasinya begini teman-teman. Jadi di bursa ini, kalau teman-teman pernah dengar istilahnya IPO, ya, Initial Public Offering, ya, itu adalah momen di mana perusahaan which is yang sudah beroperasi, ya, bukan perusahaan yang baru mau buka, bukan. Di sini kita bukanlah untuk penyedia startup atau apa, bukan. Tapi dalam arti perusahaan yang sudah berjalan operasi usahanya, lalu mereka punya rencana untuk ekspansi usaha. Nah, ekspansi usahanya ini yang difasilitasi, ya. Analoginya begini, bubur ayam ini sudah berjalan setahun lah misalnya. Oke, pengelolanya, pemiliknya, dia butuh renovasi. Dia merasa udah old school, dia merasa ingin menggapai grab anak muda deh. Caranya bagaimana? Ya mereka berpikir untuk melakukan renovasi. Misalnya warna yang mau diubah, penambahan alat-alat baru, dan seterusnya. Oke, nah butuh 6 juta. Tapi si bapak cuma punya 1 juta. And then what? Ya, cara dia adalah dia meyakinkan orang lain, temannya, saudaranya, siapapun itu, termasuk mungkin Anda yang akan diyakinkan untuk menjadi bagian dari usaha bubur ayam ini. Artinya apa? Terjadi satu transaksi. Si pemilik memberikan iming-iming, saya belikan hak kepemilikan ya. Satu sisi kalau Bapak Ibu berani mau ambil dan juga mengiyakan, maka Bapak Ibu akan memberikan penyertaan modal. Jadi kebalikannya seperti itu. Ya, si Bapak yang punya ini dapat uang, Anda dapat kepemilikan. Ya, itu namanya kepemilikan. Ya, itulah pasar modal. Jadi ini apa yang menjadi kepemilikan, yang menjadi transaksi yang di sini apa? Ya, si pemilik dapat cash-nya, dia bisa lakukan yang namanya ekspansi usaha, renovasi dan seterusnya. Anda pun bisa memberikan ide kepada mereka, ya, ide kepada si pemiliknya. Karena apa? Ya, Anda bagian dari perusahaan dan Anda berhak untuk memberikan masukan. Ya, exposure beritanya akan semakin luas. Karena apa? Sekarang zaman media sosial, ya, tidak perlu lagi misalnya besar-besaran untuk jor-joran untuk iklan di TV, radio, cetak di majalah, koran seperti itu. Tapi media sosial sudah sangat membantu dan menjangkau sangat luas sekali. Nah, semua ini ujung-ujungnya tujuannya adalah memperbaiki performance perusahaan. Performance-nya semakin bagus, Anda yang menjadi pemiliknya pun juga ikut happy. Karena apa? Ya, kembali bubur ayam ini gerobaknya cuma 1, tadinya bisa jadi 2, jadi 3. Itu pun meningkatkan nilai aset Anda. Nah, itulah pasar modal tujuannya. Jadi mindsetnya sekarang adalah kalau ada perusahaan yang masuk ke dalam pasar modal, ke bursa IPO, mungkin Anda sangat bingung ya. Ini perusahaan bergerak di bidang apa ya? Gue nggak ngerti kok, namanya gue nggak pernah dengar. Ya memang seperti itu seyogyanya. Karena mereka itu menjadi besar dari pasar modal, bukan besar dulu baru menjadi masuk ke pasar. Nah, jadi ada kebalikan nih yang terjadi selama ini. Orang berpikir kalau mau IPO tuh gue harus jadi besar dulu. Salah. Salah. Justru harusnya dengan IPO perusahaan ini makin semakin besar. Kalau Anda melihat sekarang BCA, Anda melihat Bank Mandiri, Anda melihat Unilever sekarang, ya besarnya seperti itu. Dulunya seperti apa? Ya, mereka tidak besar dulu baru IPO, tapi IPO lantas mereka jadi besar. Itu semangat yang mau kita gapai di sini, ya. Nah, sebagai pemilik kan Anda beli nih, ternyata kan Anda beli gerobaknya tadi, Anda join ke dalam bubur ayam itu. Sebagai investor Anda dapat apa? Ya, ada potensi nih dapat dividen. Saya bilang potensi ya. Dividen itu bukan wajib tiap tahun, ya. Kata kuncinya adalah laba. Objektif suatu perusahaan adalah mencetak laba. Nah, dari laba itu, ketika ada pemilik saham lainnya selain founder, maka punya kewajiban dari perusahaan untuk membagikan itu dalam bentuk dividen. Ya, kalau di koperasi saya SHU deh, ya. Nah, semakin sering, semakin besar perusahaan itu bagi dividen, artinya ini akan menjadi suatu hal positif di mata investor. Ya. Wah, beritanya semakin tersebar nih. Oh, di perusahaan tiap tahun bagi dividen. Oh, menarik dong.
Kalau dia berani dan bisa bagi dividen terus tiap tahun rutin, artinya apa? Kinerja perusahaan itu bagus. Kalau dia nggak ada laba, nggak mungkin dong bagi dividen. Ya, kedua, dividen itu juga tentukan dari sisi apa? Yieldnya. Berapa persen dari laba yang dibagi sebagai dividen? Nah, itu sangat menarik tuh. Ya, ada perusahaan yang bagi 100% dari keuntungan laba mereka, bagiin semua pada investor. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang cuma 50%, ada yang cuma 20%. Nah, masing-masing beda. Ya, kebijakannya tergantung dalam RUPS. Ingat ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Dua, stock split. Ada saham yang satu lembar harganya 10.000. Mungkin hanya beberapa orang yang bisa beli, ya. Kenapa saya beli? Kan murah 10.000. Tidak. Di pasar modal, pembelian itu sebutnya lotment. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Ya, zaman dulu satu lot itu isinya 500 lembar. Tapi 2013, 2014 itu kita kecilin, satu lot itu isinya adalah 100 lembar. Jadi semakin banyak orang bisa menggapai membeli ke minimal kepemilikan itu, tentunya harapannya semakin banyak orang masuk ke dalam pasar. Nah, dulu ada satu lembar harganya misalnya ya 33.000. Sebut saja sahamnya Bank BCA lah, Bank BCA sih, ya. Itu terjadi sebelum terjadi pandemik. Dulu dia satu lembarnya 33.000. Lalu setelah di tengah masa pandemik dia stock split, dia kecilin harganya. Sekitar kalau nggak salah 1:5, jadinya tadi ya satu lembar 33.000, jadi tinggal satu lembarnya 3.000-an perak seperti itu. Ya, itu misalnya salah satu cara ya bagi perusahaan agar menarik minat dari investor-investor lain. Kalau orang beli satu lembarnya harga 33.000, satu lotnya butuh duit berapa? Besar. Tapi kalau harga dikecilin, kira-kira lebih banyak orang bisa beli nggak? Segmennya kelihatan bisa beli lebih banyak saham-saham seperti itu. Nah, tujuannya seperti itu. Semakin banyak orang bisa beli, bisa mengangkat nilai harganya lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah strategi perusahaan untuk bisa meningkat dari sisi performa perusahaan. Yang kedua, bonus. Nah, ini adalah bentuknya seperti loyalitas biasanya. Kalau Anda investor jangka panjang, ya tidak pernah lepas saham mereka, dia kan punya record ya. Mereka merasa, wah ini orang-orang yang loyal sama perusahaan kita. Mungkin diberikan bonus dan seterusnya. Buyback, ya ketika saham itu dibeli kembali oleh perusahaan yang mengeluarkannya, ya biasanya kalau dibeli buyback itu ditawarkan dengan harga lebih tinggi daripada harga pasar. Ya, right issue itu adalah momen di mana perusahaan, ya tadi mungkin dia udah lepas 5% di awal misalnya pada saat IPO. Tapi dia merasa ke depan saya butuh ekspansi lagi nih, dan kita butuh dana lebih, dia lepas lagi 5%. Nah, itu namanya right issue. Nah, kelebihannya apa? Anda yang punya sahamnya, ketika dia lakukan right issue, sebelum harga itu, informasi itu dilepas pada publik, yang tahu duluan adalah Anda. Itu privilege. Anda bisa beli, Anda bisa pesan dengan harga yang lebih miring ketimbang nanti ketika harga di pasar. Nah, itulah kelebihannya dari sisi right issue. Ya, jadi ini beberapa informasi yang sebenarnya ditunggu-tunggu banget nih oleh para investor. Dan Anda berhak untuk dapatkan hal-hal seperti ini. Ya, ini adalah mekanisme transaksi di bursa. Ya, tidak ada lagi orang beli saham, jual saham itu bukan nggak ada lagi, memang tidak ada. Harus melalui mekanisme, melalui sekuritas. Ya, jadi Anda di sini dalam hal ini bersama dengan Cipta Dana, nanti Anda mau jual, mau beli menggunakan aplikasi, ya blue chip dalam hari ini, ya. Nah, ada jam transaksinya, ya Senin sampai Jumat, ya jam-jamnya juga diatur, jadi tidak 24 jam. Ini berbeda dengan forex ya, mungkin teman-teman pernah dengar, itu 24 hour. Nah, kita nggak seperti itu. Kita ada jam transaksi karena mengikuti jam clearingnya Bank Indonesia. Oke, ini beberapa contoh saham-saham. Ini bukan rekomendasi ya, guys. Ini adalah lebih ke bagaimana investasi jangka panjang itu lebih nampak. Dalam arti begini, ini semua 5 tahun. 5 tahun ya. Kelihatan ya progressingnya ya. Dari 2018-2019 sampai 2022 bagaimana grafiknya naik. Ya, ini juga ada turunnya lalu dia naik lagi. Ini juga bahkan merah tiba-tiba 2022 naik. Kenapa? Ya kembali ini permintaan batu baranya banyak di sini nih sejak perang Amerika Rusia Ukraina. Oke. Ini juga di Alfamart seperti ini naik ya. Aneka Tambang juga di 2021 naik tiba-tiba seperti itu. Jadi ada momentum di mana saham-saham ini memiliki performanya kapan nanti dia akan muncul. Tapi teman-teman tugasnya adalah mencari kinerja-kinerja perusahaan ini sebenarnya akan seperti apa. Ya, karena saham-saham itu tidak semuanya sama, masing-masing ada tipikal-tipikalnya. Ada yang memang tipikalnya dia long term, ada tipikalnya dia memang istilahnya non cyclical, apapun yang terjadi dia aman-aman saja ya. Misalnya pandemi kemarin ada loh saham-saham yang tetap bertahan di angka positif ada gitu ya. Karena apa? Kebutuhannya kembali. Emang kalau krisis orang nggak makan, orang nggak minum, orang nggak sikat gigi gitu ya. Jadi pola pikirnya seperti itu. Oke. Nah, sekian banyak saham di Indonesia, 800-an ya, 852 perusahaan. Bagaimana orang memilihnya?
Ini kan jadi PR nih. Banyak orang investor baru, wah saya nggak punya background ekonomik nih, nggak ngerti cara ngitung-ngitung segala macam. Ya, bursa berikan layanan dalam bentuk namanya metode indeks. Indeks utama di bursa namanya IHSG, indeks harga saham gabungan. Ya, turunannya ada namanya saham-saham syariah, indeks saham syariah Indonesia. Ya, jadi utamanya IHSG. Nah, kita bikin beberapa parameter-parameter baru yang disesuaikan dengan kebutuhan investor. Misalnya begini, ini sebutnya adalah indeks tematik ya. Misalnya Anda adalah doyannya untuk investasi secara trading ya, cepat nih, 1 hari, seminggu, misalnya gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan saham-saham yang tergabung dalam IDX Value 30. Ya, dari 800-an loh, di squeeze tinggal 30. Easy ya, tinggal teman-teman PR-nya adalah dari 30 itu mana yang terbaik buat Anda. Oke. Kalau yang seperti ini tapi saham-saham syariah ada namanya Jakarta Islamic Index. Ya, saya pengen yang jangka panjang, ya perusahaannya masih harga murah, jangka panjangnya saya nggak mau trading, namanya Grow 30. Saya pengen yang rutin bagi dividen, apapun terjadi, pandemik sekalipun, halang pelintang pun, pokoknya dia tetap memberikan mencetak laba, namanya IDX High Div 20. Yang sekarang lagi rame, misalnya berbicara iklim, ada namanya ESG Leaders 20. Jadi indeks-indeks ini sebenarnya sudah membantu Anda. Kalau ada yang bilang saya nggak ngerti cara pilih saham, maaf ya, jangan mau terlena gitu ya, harus mau repot. Ya, tapi ini belum dibantu nih repotnya dengan cara di squeeze. Dari 800-an tinggal 20, tinggal 30 seperti itu. Nah, PR Anda adalah lihat tuh dari 20 itu, lihat dari 30 itu, lihat dari 70 itu, mana yang sesuai dengan kebutuhan investasi Anda. Ya, sudah semudah itu cara memilihnya. Oke. Nah, dalam pasar modal jangan lupa ada risiko, ya, selalu ada risiko. Nah, risikonya apa aja? Mulai dari risiko penurunan harga, ini wajar teman-teman, ya. Nah, kuncinya adalah ketika terjadi harga yang menurun, teman-teman harus ngapain? Ya, one thing you have to do is find out why. Kenapa saham itu turun? Jangan lupa, Cipta Dana ini adalah market yang hari-harinya dipantau. Ya, tugas mereka adalah memberikan Anda informasi. Manfaatkan informasi itu. Jadi setiap terjadi yang penurunan harga, teman-teman jangan langsung panik nih. Waduh, ikutan jual enggak. Check out dulu kenapa. Ya, find out. Ini harganya turun kenapa? Apakah memang technical issue? Apakah memang ini kebijakan pemerintah yang membuat harga itu turun atau memang kinerja yang kenapa? Banyak hal yang bisa memicu harganya turun. Tapi momentumnya Anda harus tahu kenapa. Sehingga kalau Anda memahami, ya, Anda tidak ikut-ikutan berita kosong doang, Anda tahu harus ngapain. Misalnya begini, oh nggak ada apa-apa kok, aman-aman aja, cuman memang trennya lagi turun, orang lagi pada profit taking misalnya gitu. Ya sampai turun memang mau tidak mau. Kenapa? Orang pada mau jual, mau dapat untung gitu kan. Nah, jadi kalau saham itu mau cepat laku, harus ngapain? Harus jual murah. Ya, kalau jual murah orang mikirnya apa? Oh, lagi krisis, lagi jelek nih. Yang belum tentu. Itu saya bilang tadi harus di-find out dulu kenapa. Ya, dari situ Anda bisa mengatur. Oh, ternyata dia ngambil untung. Ya udah, pada harga berapa nanti Anda ambil lagi posisi di situ. Dia kan bisa rebound lagi ke atas. Oke, bubble price, harga naik, kebalikan dari harga turun. Harga naik bagus dong, tapi kalau dibilang resiko kembali. Naiknya karena apa? Jangan naik hanya gara-gara isu. Itu maksud saya. Bubble price itu bubble isinya kosong ya. Tapi cuma gara-gara ketiup angin naik gitu. Kenapa di dalam pasar tuh ada orang-orang seperti itu. Kerjanya cuma ngebus-ngebus berita doang. Ayo, gue goreng nih beritanya nih biar naik nih orang ikut-ikutan. Banyak seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda cermat, Anda memahami kenaikan itu benar-benar beralasan atau tidak, itu lebih bagus. Oke, suspensi. Saham itu kita suspend dulu, kita hold ya. Suspend itu bukan pilot, it's not the same thing. Ya, suspend itu kita berhentikan sementara supaya orang lebih bisa mengambil waktu, takes time untuk dia mempelajari kenapa penyebab perusahaan ini disuspend. Ya, bisa jadi karena dia nggak comply peraturannya. Bisa jadi karena perusahaannya sedang bermasalah tertentu sehingga potensinya merugikan investor banyak dan bursa mengambil tindakan. Seperti itu. Nanti kalau sudah diperjelas, sudah clear beritanya, bursa bisa buka lagi kerannya. Oke? Jadi teman-teman jangan langsung mengambil isu negatif ya terkait dengan suspensi. Jadi ada tujuannya supaya Anda nilainya pun juga dilindungi. Oke? Ketiga, delisting. IPO itu masuk ke bursa listing dia. Tapi kalau delisting, dia dikeluarkan dari bursa atau dia tidak lagi berada di bursa. Nah, itu ada dua hal. Ada yang sifatnya dipaksa, ada kedua sifatnya adalah dia sukarela. Ya, kalau merasa I'm done here, cukup, maka dia akan keluar dari bursa jadi perusahaan private lagi. Ya, kalau forced delisting dia tidak comply biasanya.
Misalnya mungkin mereka terlambat terus bikin laporan keuangan, dan itu kan tidak baik karena aturan di kita mandatory tiap 3 bulan harus ada laporan keuangan. Ya, final and ultimate risk-nya di pasar modal adalah pilot. Ya, ketika perusahaan itu pilot, maka Anda yang masih pegang sahamnya menjadi bagian dari risiko itu. Nah, tapi pilot itu kan tidak tiba-tiba, tidak bentuknya Roro Jonggrang yang satu malam tiba-tiba pilot besoknya, tidak. Tapi ya pilot ini kan ada proses. Ya, Anda bisa memantau proses pilot itu, aroma-aroma pilotnya dari mana? Laporan keuangan yang tiap 3 bulan mereka terbitkan. Ya, wah kuartal ini keuntungannya sekian, ruginya sekian. Wah, di kuartal depan keuntungannya menurun, kerugiannya atau mungkin utangnya sudah semakin banyak. Nah, itu udah hati-hati sebenarnya. Udah crossing bahkan gitu ya, itu hati-hati. Ya, teman-teman mungkin yang bisa baca laporan keuangan orang ekonomi mungkin ngerti gitu. Tapi informasi-informasi ini bagi yang tidak non-economic people sudah ada informasinya juga. Jadi teman-teman jangan khawatir. Ya, ada indikator-indikator yang bisa dilihat dari aplikasi, nanti bisa membantu Anda. Oke. Nah, beberapa hal yang bursa lindungi dalam hal ini, pertama ARB, ya, auto rejection bawah, auto rejection atas, itu untuk menjaga transaksi dalam satu hari itu ada batasannya, jadi nggak dibiarkan liar. Ya, naik terlalu tinggi nggak bagus, turun terlalu cepat tidak bagus juga. Oke, ada saham-saham yang kami atur agar informasinya diketahui oleh publik. Ya, itu namanya UMA, unusual market activity. Saham-saham yang bergeraknya tidak wajar, tidak seperti biasanya, bursa akan memberikan informasi kepada Anda dalam bentuk informasi seperti ini. Ini ada barcode-nya, kalau mau di-scan silakan. Ya, jadi di sini adalah pemberitahuan supaya Anda aware bahwa ada saham-saham yang geraknya lagi nggak normal. Ya, supaya Anda tidak tertipu. Jangan hanya terkamuflase dengan gerakan yang bagus, lantas Anda tidak memahami kenapa dia bergerak. Oke? Tadi saya bilang ada laporan keuangan tiap 3 bulan. Laporan itu bursa akan bikin catatan, summary. Nah, summary ini kan artinya sudah real ya. Sejoknya adalah memang situasi perusahaan itu setelah dia bikin laporan. Dari laporan itu bursa bikin catatan kepada Anda, ini loh rekapitulasi perusahaan-perusahaan ini, kondisinya seperti itu. Namanya adalah notasi khusus, special notations. Ya, ini dalam beberapa sekuritas sudah diterapkan. Jadi nanti ketika Anda bisa beli saham, ya, Anda beli saham, tiba-tiba muncul kode-kode seperti itu. Ada L, ada M, ada E, ada X, ya. Kodenya banyak ya, ada S, A, M, B, E, L, D, X, Y, Z, K, N. Itu masing-masing ada artinya. Jadi kalau ada perusahaan yang mau Anda beli, lantas dia punya kode seperti itu, maka lebih baik Anda hindari, karena sedang bermasalah. Ya, contoh nih L, artinya apa L? Late submission of financial report, terlambat bikin laporan keuangan. Ada apa? Kalau apalagi kalau dia terlambat terus kan, berarti trennya nggak bagus. Ya, Anda beli perusahaan ada kodenya M. M itu artinya moratorium of debt payment. Ya, ada yang punya kodenya S, no sales in the last financial report. Jadi situasi negatif yang harus Anda ketahui. Kalau sudah ada cap seperti itu, lantas masih Anda beli juga sahamnya, itu resiko di tangan Anda berarti. Tapi informasi ini sudah disampaikan keterbukaannya. Ya, jadi sebenarnya Anda sudah bisa memitigasi resiko dari sini sebenarnya. Oke. Nah, selain itu Anda juga dapat perlindungan ya, dan juga aset-aset Anda juga dapat dipantau secara rutin ya, karena memang sudah ada fasilitasnya. Teman-teman, ini bentuk perlindungannya. Jadi you don't have to be worried yang gimana banget, karena memang di pasar kita tuh sudah sangat sedemikian kompleks untuk bisa memberikan informasi terbaik lah. Anda pun investasi dengan nyaman nantinya. Nah, yang sering menjadi berguncingan sekarang adalah fundamental versus technical, which is ini dibutuhkan banget bagi Anda sebagai seorang investor. Nggak bisa Anda beli saham, beli produk investasi di pasar modal tanpa menggunakan dua hal ini. Ya, karena apa? Dua-duanya ini sangat berperan dalam menentukan mana yang terbaik bagi Anda. Ya, tapi bukan dijadikan momentum untuk mencari mana yang lebih baik, mana yang enggak. Karena dua-duanya ini fungsinya berbeda dengan tujuan yang berbeda. Kriteria pun beda. Ya, fundamental kita berbicara, gue mau beli saham apa? Ya, Anda lihat mengenai manajemennya, Anda lihat future-nya, going concern-nya, Anda lihat bagaimana pengelolaan keuangannya, itu berbicara fundamental. Ya, brandnya seperti apa. Berbicara teknikal, Anda berbicara sahamnya di harga berapa mau gue lepas, atau sahamnya mau gue beli di harga berapa. Ya, ini berbeda. Dengan kata lain, fundamental itu buat jangka panjang ya, long term ya. Teknikal untuk jangka pendek menengahnya. Jadi teman-teman jangan membanding-bandingkan dua hal ini, karena apa? Beda. Ada yang untuk jangka panjang, jangan gunakan yang teknikal. Tapi ada yang seorang trader, jangan gunakan yang fundamental. Berbeda itu cara penerapannya. Ya, contohnya begini. Kalau Anda berbicara teknikal, ini teknikal. Ya,
Di sini ada desas-desus mau turun ya. Di sini kan kondisi waktu itu kondisinya krisisnya Yunani ya 2023, 2022, 2013. Yunani, ada dengar beritanya nih, wah jual dulu deh bahaya, biarkan aja saya jual di sini, marketnya turun di sini, ada di Batam beli lagi. 2015 krisis Argentina Brasil, ada dengar desas-desusnya, jual di sini, marketnya turun, Anda beli lagi di bawah. Ya, 2018 Tiongkok Amerika perang dagang, sama. Wah, ada beritanya jelek nih, gua jual dulu deh daripada kenapa-kenapa. Dia turun, Anda beli lagi di bawah. Wah, mau COVID-19 nih, pandemic, lockdown. Anda jual dulu, turun dalam 37%, Anda beli lagi di bawah. Itu adalah technical, ya. Tapi kalau Anda fundamental, kalian nggak akan melihat apa yang terjadi selama 1 dekade ini. Kenapa? Ada objektifnya secara jangka panjang. Itu perbedaannya. Ya, jadi profil risiko Anda pun diukur dari sini. Anda cocoknya di technical atau cocoknya di fundamental. Oke. Nah, terakhir dari saya. Kalau Anda sudah melihat mekanisme yang seperti itu, sekarang kan kondisinya adalah kita belum baik-baik saja. Ya, global dunia belum baik-baik saja. Tapi apakah lantas membuat itu kita jadi takut untuk memulai, atau mungkin kita jadi mengurungkan niat gitu ya? Karena orang masih bertanya begini, aduh, ntar deh kalau situasi sudah membaik, siapa yang tahu akan membaik atau tidak? I don't know. Ya, 2020 juga kita masuk 2020 dengan gegap gempita kok. Kembang api di mana-mana, Happy New Year, tiba-tiba bulan Maret ya, tanggal 2 Maret 2020 lockdown sampai sekarang. Ya, sama, kita kemarin juga 2023 Happy New Year ya, kembang api di mana-mana. Tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. So, kalau Anda berdiam salah, tapi kalau Anda bergerak harus tahu harus kemana geraknya. Tapi beberapa indikator ini penting. Ketahui bahwa kondisi fundamental Indonesia dalam hal ini, meskipun orang banyak yang pesimis gitu ya, karena apa ancaman global, kita harus lihat dulu beberapa data ini seperti ini. Ya, rupiah kita terdepresiasi dalam hal ini positif saat ini terhadap American dollar. Ya, jadi dari awal tahun 2022, 23, rupiah kita saat ini berada di kondisi plus 1,22. Jadi yang minus justru Amerika sekarang. Oke, terhadap rupiah ya. Inflasi sekarang kita di angka 5,47 ya. Selama pandemi kemarin kita inflasi bahkan deflasi sampai 2%. Karena apa? Target Bank Indonesia 3%. Kita bahkan 2% deflasi jadinya. Ya, cadangan devisa negara ini adalah uang daruratnya Indonesia. Kalau kenapa-kenapa ya tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan bangsa Indonesia, maka pemerintah akan beli barang-barang pangan impor dari luar dengan uang ini. Dan itu bisa membiayai hampir 6 bulan impornya bangsa Indonesia. Standar keamanannya kita dan dunia internasional itu adalah 3 bulan impor. Nah, kita hampir 2 kali lipatnya. Teman-teman, jadi 3 hal ini harusnya membuat kita yakin ya. Oh, ada satu lagi sih yang bisa digunakan sebagai indikator, namanya NPL, non-performing loan. Ya, kalau saya tidak salah angkanya saat ini masih di angka 3-4%. 3%-an lah, di bawah 4%. Hal ini menunjukkan bahwa orang punya pinjaman di bank. Dan akhirnya apakah orang akan gagal bayar? Apakah orang akan tersendat kreditnya? Tidak. Angkanya masih kecil, masih di angka 3%. Beda nih dengan tahun-tahun 98, 2008 jauh beda. Ya, inflasi kita dulu sampai 50%. Sekarang cuma 1 digit. Ya, jangan lupa inflasi naik, ada Bank Indonesia juga akan mengimbangi dengan naiknya suku bunga. Ya, kalau inflasi turun, suku bunga juga bisa potensi diturunkan. Ya, ekonomi kita masih positif kemarin selama 2022 pertumbuhannya in total adalah 5,01. Ya, ini termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya berada di atas Amerika, berada di atas Tiongkok, yang which is mereka negara-negara mapan. Nah, teman-teman, harusnya ini buat kita confidence ya. Tapi confidence harus tetap diimbangi dengan akal yang sehat. Jadi teman-teman, kembali jangan pesimis untuk berinvestasi. Setidaknya kita mau memulai untuk itu. Karena apa? Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Dari saya demikian, saya kembalikan kepada hostnya. Silakan, Mas. Oke, thank you banget Pak Marco. Insight-nya sangat sangat daging nih, daging banget nih Pak Marco. Oke, sebelum ke Q&A, mungkin aku ada share sedikit ya tentang produk kita, yaitu Blue Chip. Bentar ya. Ya, apakah sudah terlihat? Boleh dibantu? Sudah. Oke, baik. Oke, nih. Oke, yang pertama-tama ini aplikasi dari Ciptadana Sekuritas, yaitu online trading yang dinamakan dengan Blue Chip ya. Nah, kenapa kita harus memilih Blue Chip? Blue Chip itu sendiri kita memiliki beberapa keunggulan, yaitu salah satunya dengan fee transaksi jual beli yang cukup murah ya, di 0,15% dan 0,25%.
Kemudian Blue Chip memiliki aplikasi mobile, kemudian memiliki desktop dan website. Jadi kita bisa trading atau bisa jual beli di mana aja. Dan juga untuk registrasinya saat ini cenderung mudah ya, sangat mudah gitu, bahkan sudah bisa full online registration dengan RDN BCA. Kemudian tentunya aman dan user interface-nya sangat mudah dipahami karena tampilannya sangat fresh. Kemudian untuk deposit rendah banget nih bagi teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang belum open account di Blue Chip dan mengikuti seminar pasar modal ini atau SPM, itu hanya cukup dengan Rp100.000 aja sudah bisa open account di Ciptadana Sekuritas atau di aplikasi Blue Chip ini. Nah, ini beberapa produk kita, yaitu kita ada di desktop, kemudian ada di website, juga ada di mobile ya. Nah, ini untuk versi mobile kita tampilannya fresh banget ya. Jadi nggak rumit, mungkin tampilannya cenderung baru gitu ya. Nah, ini untuk trade beli atau jual belinya seperti ini. Nah, ini juga nih apabila Bapak Ibu semua ingin melihat portfolionya, Bapak Ibu bisa mengecek di My Wealth. Kemudian ini untuk Bitover, tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, ini juga kita ada fasilitas charting tools. Charting tools ini real time dan ini gratis ya Bapak Ibu semua apabila Bapak Ibu semua sudah memiliki account di Blue Chip, di Ciptadana Blue Chip. Kemudian di sini juga salah satu keunggulan kami yaitu kami memiliki kamus saham atau yang kami namakan dengan Chiptionary. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang masih awam nih atau masih pengen belajar kata-kata atau istilah atau kamus di saham gitu ya, misalkan kata-kata akuisisi, akumulasi, itu Bapak Ibu semua bisa mengecek di Chiptionary ini, di bagian Chiptionary ini. Kemudian ini kami juga memberikan stock screener. Ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Selain tadi Pak Marco sudah menyebutkan ya, kita bisa memfilter atau men-screening melalui indeks. Nah, di sini kita juga bisa men-screening melalui mungkin dari pair-nya, atau dari PBV-nya, atau dari technical-nya. Nah, ini untuk ini juga keunggulan kami, yaitu kami memberikan yang namanya pick of the day. Jadi setiap hari di sini update ya untuk saham-saham pilihan, saham-saham rekomendasi dari analis kami ya. Kemudian selain daripada update setiap hari, kita juga memberikan yang namanya research report ya, atau report untuk company tiap 3 bulan ya, yang diupdate tiap 3 bulan. Jadi di sini Bapak Ibu semua bisa mengecek informasi ini dengan mudah gitu. Nah, ini untuk tampilan websitenya. Tampilan websitenya juga sederhana dan mudah dipahami. Jadi Bapak Ibu semua yang mungkin lebih nyaman menggunakan laptop atau komputer, itu bisa menggunakan versi website. Dan juga bisa menggunakan versi desktop nih, bagi Bapak Ibu semua ya. Ini untuk versi desktopnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bicarakan, yaitu mengenai research report. Nah, ini Bapak Ibu semua bisa mendapatkan di aplikasi mobile apps kita ya. Nah, ini update setiap 3 bulan sekali, atau setiap emiten sudah mengeluarkan laporan keuangannya, analis kita akan merilis laporan keuangan ini. Oke, mungkin cukup singkat presentasi dari saya. Apabila Bapak Ibu semua ingin menghubungi kami memiliki helpdesk, yaitu ini nomor helpdesk kami ya, 0813 84 kali 9327, atau bisa juga di Instagram kami, yaitu @ciptadana_bluechip. Oke, mungkin sekian. Langsung masuk aja ke sesi Q&A ya. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, boleh Yuk, mengajukan bertanya yuk. Q&A. Boleh bertanya kok, silakan. Kalau mau tanya, mereka kemana nih? Open mic atau di kolom Q&A atau di chat? Silakan ya. Kalau udah tanya berarti udah pada paham dong nih. Kalau udah paham, gantian saya yang nanya nih. Gantian Pak Marco yang nanya mungkin ya. Silakan teman-teman. Kalau bisa bertanya, jangan takut ya.
Ini kelasnya kita beginner semua. Jadi kalaupun pertanyaan yang basic pun teman-teman jangan malu ya, karena di sini memang kelasnya khusus basic. Silakan ya teman-teman ya. Mungkin mewakili ini ya Pak. Ini saya banyak pertanyaan dari luar nih Pak mengenai jam trading atau mungkin ARB arah simetris nanti di bulan April ya rencananya. Itu gimana Pak update-nya? Kalau udah nanya jam trading dan juga arah ARB itu yang nanya investor berarti. Bukan orang baru dong. Iya. Oke, teman-teman. Prinsipnya gini, OJK memang sudah memberikan keputusan. OJK sudah membatalkan darurat peraturan di era pandemik. Termasuk itu adalah itu tadi ya relaksasi mengenai ARB, relaksasi mengenai trading halt, relaksasi terkait dengan jam perdagangan. Tapi keputusan pemberlakuannya itu akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Artinya tidak menjadi patokan bahwa di bulan April akan diberlakukan langsung ya. Jadi masih menunggu. Prinsipnya nanti akan ada informasi secara resmi dari bursa. Kapannya kita belum tahu karena kita melihat kondisi market juga. Kedua, perubahan dari yang asimetris kembali menjadi simetris yaitu 20, 25, 30, 35 untuk ARB dan ARA itu tidak akan dilakukan dalam waktu langsung set berubah seperti itu, tapi dibikin secara progresif. Ya, karena apa? Bertahap ya. Jangan lupa 2,5 juta investor baru kita di tengah era pandemik itu belum pernah mengalami ARB atau ARA simetris. Ya, takutnya mereka kagok, kaget segala macam. Jadi kan kita melihat formulasi yang tepat adalah dilakukan secara bertahap. Ya, tapi untuk menjaga kepentingan dan yang paling ideal dalam hal ini melalui kajian tetap akan dilakukan posisi yang asimetris. Ya, jadi maksud saya pemberlakuan yang secara simetris yaitu 20%, 25% dan 35% untuk ARB dan ARA atas bawah. Ya, itu pemberlakuannya. Kalau jam transaksi sama, ya. Sekarang kan kita berlaku dari jam 9 pagi sampai setengah 12, lalu break dulu setengah 2 sampai jam 3 sore. Nanti setelah diberlakukan yang kembali ke normal sesuai undang-undang, maka itu dari jam 9 sampai jam 12, lalu jam setengah 2 sampai jam 4 sore. Ya, kalau hari Jumat itu dari jam 9 sampai setengah 12, lalu jam 2 sampai jam 4 sore. Ya, jadi teman-teman harus diingat ya jam transaksinya gitu. Oke? Itu yang akan terjadi. Yang bisa saya sampaikan adalah waktunya kapan pemberlakuannya, teman-teman akan mendapatkan informasi secara detail. Pasti akan dipublikasikan dulu kapan. Nggak mungkin tiba-tiba diberlakukan, pasti ada informasinya. Gitu. Ayo, belum ada yang nanya nih. Apa mau dipancing nih? Kalau ada yang nanya, dikasih. Nanti ada pertanyaan ya, ada Q&A dari kami, yaitu dalam bentuk door prize. Nanti saya akan berikan 2 pertanyaan, dari tim Cipta Dana akan berikan 3 pertanyaan, total 5. Teman-teman nanti berhak mendapatkan yang bisa dijawab dengan benar, itu Rp100.000 ya, Mas Gavin ya. Rp100.000 Iya, betul. kita Rp100.000 transfer ya. ke RDN Bapak Ibu. Jadi karena RDN Ya, itu, RDN ya Cipta Dana teman-teman ya. harus punya RDN dulu ya. Gitu. Ini sudah paham atau gimana? Jangan malu-malu. Nampaknya masih malu-malu nih Pak. Ya, halo. Anybody home? Silakan teman-teman. Gimana? Kira-kira ada pertanyaan apa ya Mas Gavin yang umum menjadi di pikirannya investor baru? Kalau sebagai Mungkin investor baru, ya, kira-kira apa sih yang muncul di benaknya? Biasanya apa? mungkin kalau investor baru lebih tanya-tanya nih gimana beli sahamnya apa gitu. Biasanya kan kalau investor baru seperti itu. Iya Ya. ya. Jadi Ya. bagusnya beli saham apa nih Pak? Gitu. Beli saham apa? Saya rasa jawabannya tadi ada ya, yaitu bagaimana menggunakan metode indeks. Ya. Ya, Betul. kuncinya sih teman-teman harus tahu Anda itu profilnya di jenis yang seperti apa. Ya, kuncinya membeli saham, janganlah membeli saham yang tidak Anda ikuti progres dari sisi sektornya. Kalau Anda beli saham, Anda merasa saya ngerti nih sektornya ini, ya Anda bisa pilih dari sektor-sektor seperti itu. Itu akan lebih mudah Anda untuk mengikuti perkembangannya ketimbang Anda masuk pada sektor yang tidak Anda pahami sama sekali. Itu PR-nya lebih banyak lagi, ya.
mempelajari perusahaannya, mempelajari sektornya, kebiasaan-kebiasaannya, itu takes time. Jadi lebih baik Anda memang expert di sektor itu supaya tugas Anda akan lebih mudah. Ya. Selanjutnya tinggal pilih dari metode indeks mana nih kira-kira saham yang sesuai dengan saya. Nah, masing-masing itu masing-masing saham itu kan sudah ada indikator-indikatornya. Ya, tadi kan sampaikan sama Mas Gavin ya, ada lihat misalnya dari sisi price earning-nya berapa, debt to equity-nya berapa, ya ROA, ROE-nya berapa. Semua itu sudah dibantu, sudah ada angkanya. Betul ya Mas Gavin ya? Di aplikasi sudah ada. Ya, betul. Nah, tinggal Anda adalah mengupgrade diri Anda. Misalnya begini, oh kalau misalnya angkanya 5, 5 ini indikatornya apa? Kalau contoh nih ya, debt to equity, semakin tinggi nilainya ya makin jelek lah indikatornya. Semakin rendah nilainya semakin bagus gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal mempelajari itunya. Ya mempelajari bagaimana cara membaca indikator tersebut. Nah, angkanya sudah dibikin, sudah dikasih informasi kepada Anda, manfaatkan aplikasinya. Jadi teman-teman sudah ngerti nih ya indikator-indikator yang mana yang bagus, yang akan Anda ikutin, selanjutnya Anda tinggal eksekusi gitu. Jadi nggak ada alasan lagi lah ya Mas Gavin ya untuk bilang nggak ngerti cara milih saham. Betul. Untuk zaman sekarang mungkin udah banyak dipermudah ya Pak, melalui Oh indeks, iya, betul. melalui screener gitu ya. Ini kita jadi kayak podcast ya berdua. Yang lain mana nih, ayo. Teman-teman nih ada 20-an orang nih, ayo. Nggak ada yang mau nanya nih, yakin. Ya, Nah, mungkin kalau udah yakin sih ya door udah. prize-nya kita balik aja nih Pak. Gimana? Bagi Nggak yang jadi ya? bertanya nih, dapat Iya deh, hadiah gitu ya. iya deh. Ada nggak nih 5 orang bertanya sih kita kasih door prize deh. Oke, Gimana? boleh. Bapak Ibu Boleh ya? semua, bila ingin bertanya, tulis di kolom Q&A ya. Hmm. 5 penanya pertama kita kasih door prize langsung nih. Rp100.000. Tuh, langsung Iya. BRDN. Nah, Nah, baru. langsung. Gak apa, sesimpel itu gak apa-apa. Jangan malu bertanya. Ya, ini saya rasa jawabannya untuk timnya Mas Gavin nih. Silakan. Ya, kalau mau mendalami teknikal, bagaimana cara kita membaca atau memahami jenis pergerakan saham? Ya, mungkin kalau boleh ini, tapi berhubung ini SPM level 1 ya, Bapak Ibu semua, jadi saya nggak menjelaskan secara rumit gitu ya. Untuk pergerakan saham, mungkin saya bagi menjadi 3 gitu ya. Jadi saham itu ada yang bergerak downtrend atau bergerak turun, kemudian ada yang bergerak uptrend atau bergerak naik, dan ada yang bergerak sideways. Ya, jadi berhubung di bursa kita hanya bisa bisa memperoleh keuntungan ketika harga itu bergerak naik ya. Jadi kita kalau kalau kita lebih baik memilih saham yang memang secara tren itu bergerak naik, atau mungkin lebih better untuk yang sideways ya, daripada kita mencari saham yang bergeraknya secara turun ya atau downtrend. Itu akan cenderung lebih sulit untuk memperoleh profit, memperoleh keuntungan. Nah, kenapa? Karena di dalam ilmu teknikal itu sendiri, seorang teknikalis itu mempercayai bahwa saham itu akan bergerak sesuai dengan trennya. Jadi saham yang bergerak uptrend itu akan cenderung bergerak uptrend, akan membuat kenaikan lagi. Sedangkan kalau downtrend ya kita downtrend, kita akan bergerak turun terus nih. Sampai kapan? Ya kita nggak tahu nih, sampai mungkin ada perubahan secara fundamental, atau mungkin ada news, atau ada aksi korporasi lain, sampai harga saham ini bergerak mendatar dulu, kemudian baru mungkin dalam jangka beberapa waktu mungkin akan mulai membuat kenaikan ya. Nah itu Bapak Ibu semua mungkin harus bisa mengidentifikasi tren itu sendiri terlebih dahulu untuk membaca pergerakan saham. Mungkin jelas ya. Untuk detailnya mungkin nanti kita kalau mau diadakan sesi SPM level 2. Nah, itu di situ akan di breakdown nih lebih jelas ya tentang analisis teknikal dan analisis fundamental. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Takim ya. Pak, sebentar lagi kan puasa dan lebaran. Saham apa biasanya bagus untuk pemula?
Mungkin Pak Marco ada insight-nya? Wah, untuk lebaran ya. Kira-kira gini ya. Kalau mau lebaran itu kira-kira apa sih sektor yang akan ramai? Ya kan gitu kan. Pasti pertanyaan gitu. Ya. Musim-musim tertentu, hari-hari besar, perayaan-perayaan tertentu, kira-kira apa sih? Ya ini pertanyaan bagus nih, karena ini bukan hanya soal lebaran, bukan soal puasa. Tapi setiap ada event-event besar, kita jangan lupa 2023 ini kita menyambut pesta demokrasi. Ya, ini juga akan memberikan dampak besar juga pada negara kita nih, karena biasanya menjelang pemilu begitu, kita akan melihat bagaimana beberapa sektor naik nih pergerakannya. Karena apa? Orang akan banyak menggunakan sektor jasa ini, jasa itu akan digunakan untuk kepentingan kampanye, kepentingan yang lain-lainnya. Jadi hal-hal seperti itu akan berpengaruh. Ya, pertanyaan Bapak kalau menjelang puasa begini apa? Kalau kita kan taunya puasa itu kan ini ya, yang paling sering terdengar tuh adalah orang berbicara mengenai buka bersama, berbicara mengenai makanan dan minuman segala macam lah. Ya, industri-industri rumah tangga, UMKM tuh akan banyak naik gitu. Misalnya masalah tekstil, pakaian-pakaian gitu itu kan menjadi sesuatu yang memang sudah setiap tahun itu pasti akan terjadi. Nah, artinya ada sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu ada indikasi potensi jadi terjadinya kenaikan. Nah, jadi Bapak Ibu akan lebih mudah nih untuk mengidentifikasinya. Saya sih tidak bisa mengatakan saham apa ya. Mungkin kalau spesifik sahamnya nanti Mas Gavin akan bisa eligible untuk mengatakan. Tapi secara sektor, ya saya boleh bisa sampaikan ya sektor-sektor consumer goods itu akan sangat berpengaruh di sini. Gitu. Silakan Mas Gavin tambahannya. Ya, saya cukup setuju nih dengan Pak Marco ya. Sektor consumer goods ya Pak. Mungkin seperti ya kita tahu kalau Lebaran mungkin konsumsi apa namanya barang-barang consumer goods gitu ya kayak mungkin Indomie atau mungkin barang-barang dari Unilever gitu ya itu mungkin jadi lebih banyak ya karena aktivitas apa namanya masyarakat itu jauh lebih meningkat dibanding kalau nggak ada Lebaran. Kenapa? Karena Lebaran mungkin aktivitas orang itu kan mobile ya. Jadi ada yang pulang kampung, ada yang ini mungkin bawa belanja. Kita biasa ingat kan kalau mau Lebaran kita belanja dulu nih. Nah belanja barang nih ini akan menaikkan ya, mungkin menaikkan revenue dari company-nya Ya. atau mungkin kita juga bisa melihat dari sisi retail nih. Biasa kalau mau Lebaran kita harus punya baju baru. Nah kita beli baju nih ke mana gitu. Nah itu ini juga bisa mungkin mendongkrak revenue dari perusahaan. Ya, Biasanya orang mau ini pulang kampung, biasanya kan, biar kelihatan sukses dia misalnya ngajuin kredit, mau beli mobil, beli motor, gitu kan. Nah, bisa. ya Betul. terlepas nanti habis Lebaran dijual lagi itu gimana saya nggak tahu. Biasanya kan begitu terjadi tuh kredit macet gitu. Tapi kembali kita lihat ya fungsinya begitu. Kalau orang berbicara untuk Lebaran-Lebaran gitu kan biasanya ada ucapan-ucapan gitu kan melalui media-media sosial, melalui media televisi. Mau nanti kampanye juga begitu, muncul berita di mana-mana, iklan-iklan kampanye di mana-mana. Jadi banyak sektor sih yang akan terkena dampak positif di sini ya. Ya semoga memang itu seiring dengan pemulihan ekonomi yang kita miliki, dampaknya juga secara besar, secara masif. Gitu sih, Mas. Oke. Siap. Untuk siap next question ya, Pak. Tadi Kalau udah red dua ya, issue itu perusahaan. udah dua pertanyaan ya. Betul, udah dua. Oke, jadi yang milih Di pertanyaan Mas Gavin aja. Jadi yang dapat nanti tergantung Mas Gavin ya. Yang nggak dapat silakan kontak Mas Gavin. Kenapa nggak ditanyain pertanyaannya? Oke, baik, Pak. Jadi untuk pertiga ya. Pertanyaan ketiga, kalau red issue itu perusahaan menerbitkan saham baru atau perusahaan menjual beberapa persen saham yang dimiliki. Oke, ya kalau IPO itu kan dia menerbitkan saham baru gitu ya. Kalau dia red issue ya sama. Dia prinsipnya kalau orang di IPO itu dia adalah menerbitkan saham baru. Ya dia menerbitkan saham baru sama. Di red issue pun juga sama. Dia akan menerbitkan saham baru lagi. Jadi bukan mengurangi porsinya. Justru dia menambah saham baru mereka untuk dapat dimiliki oleh para investor gitu ya. Jadi hanya dia menerbitkan. Selama ini orang berpikir dikurangi porsi, bukan porsi seperti itu, tapi dia menerbitkan saham baru sehingga saham baru itu diberikan kepada orang-orang yang bergabung di dalam perusahaan itu. Gitu. Oke, baik, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, cara analisa fundamental yang praktis untuk pemula untuk memilih saham yang bagus untuk trading.
Terus cara menentukan entry point yang bagus di saham yang sudah dipilih tadi bagaimana caranya? Ya, mungkin saya jawab, nanti Pak Marco kalau mau menambahkan silakan ya Pak. Ya, ya. Jadi kalau memilih fundamental ya, nah bagi mungkin Bapak Ibu semua yang masih pemula nih, masih bingung gitu. Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Pak Marco mengenai indeks ya. Nah, di bursa sendiri itu sudah membantu kita sekali ya. Misalkan kita memilih indeks yang terkenal tuh LQ45 atau 45 perusahaan yang paling liquid, yang paling sering diperdagangkan. Nah, itu biasanya juga diiringi dengan fundamental yang bagus. Kenapa? Karena ya itu saham liquid. Jadi fundamentalnya bagus, jadi membuat itu liquid gitu. Atau mungkin IDX 30 ya, atau 30 saham yang menurut IDX itu terbaik gitu ya dalam periode tertentu. Itu juga bisa jadi patokan ya. Jadi kita bisa jadi screening nih dari 800 saham lebih, kita bisa memilih hanya 30 perusahaan. Atau kalau 30 aja nih sedikit banget nih gitu. Mungkin bisa ke Kompas 100 ya. Jadi 100 perusahaan yang lebih luas gitu. Nah, itu Bapak Ibu semua bisa mengecek nih mungkin fundamentalnya gimana, perusahaannya gimana. Dan untuk menentukan cara entry point itu sebenarnya bisa dilakukan dengan melalui analisis teknikal ya. Jadi gunanya teknikal itu untuk menentukan entry point. Nah, ini kita melihat suatu saham apakah ini sudah di bottom atau mungkin harganya ini udah cenderung murah atau masih di atas nih. Atau yang tadi saya bicarakan ya, ini berada di dalam tren turunnya gitu. Jadi kalau saya sendiri biasa kurang suka nih dalam tren turun gitu. Mungkin kalau untuk tren turun ya tuh kita memanfaatkan untuk rebound singkat aja, jadi untuk trading singkat gitu. Tapi kalau untuk hold yang lumayan jangka menengah ya, berapa bulan gitu, mungkin saya lebih pilih yang saham itu bergerak uptrend, bergerak secara naik ya. Ya mungkin kalau lebih diperdalam analisis teknikalnya, ya saya cukup sederhana. Mungkin saya cuma menggunakan indikator moving average ya. Itu misalkan patokan saya kalau di atas EMA 200, moving average 200 hari, itu saham ini uptrend itu. Nah, nanti untuk detailnya di SPN level 2 gitu ya, Pak. Mungkin Pak Marco boleh menambahkan bagaimana, Pak? Ya, secara lengkap sudah disampaikan oleh Mas Gavin. Teman-teman, berbagai macam metode teknikal ataupun fundamental. Teman-teman jangan pusing melihat beberapa jenisnya. Ya, kalau saya perhatikan tadi banyak orang jadi takut ini sebenarnya pakai yang mana nih? Kalau fundamental mau ngikutin yang mana? Yang PER kah? Yang debt to equity kah? ROA, ROE itu adalah indikator-indikatornya. Mereka memang masing-masing memiliki kriteria. Teman-teman pada akhirnya nanti akan menemukan, oh, saya kayaknya lebih cocok lihat yang ini deh. Gunakan yang itu. Jadi kembali ke teman-teman lagi. Anda yang technical, Anda merasa, oh, di technical ini macam-macam nih. Ada yang MACD, ada yang Bollinger, ada yang gini-gini. Teman-teman silakan menyesuaikan kira-kira nanti lebih cocok yang mana gitu. Tadi Mas Gavin sudah bilang, Mas Gavin lebih cocok patokannya adalah yang ini misalnya gitu. Teman-teman jadi tinggal menyesuaikan aja, nggak perlu semuanya Anda harus ikut di anut gitu. Anda pusing sendiri gitu, karena masing-masing indikator ini dibikin untuk membantu dan masing-masing punya parameternya. Ya nanti pada akhirnya Anda akan punya pola yang akan Anda gunakan seterusnya, gitu aja. Ya, tapi bukan berarti yang lain salah ya, tidak. Yang lain ada juga benarnya, tapi kembali sudut pandangnya dari sisi apa, gitu ya. Jadi teman-teman, caranya sudah ada, tinggal coba praktekkan pelan-pelan. Harus dipraktekkan teman-teman, maaf ya. Kalau cuma sekedar batas teori juga susah nanti. Karena apa? Yang namanya market dinamis, gitu ya. Situasi-situasi seperti ini perlu Anda cermati dengan bijak bagaimana penerapannya dalam kondisi seperti ini gitu. Makanya ada jenis-jenis saham yang memang cocoknya sifatnya cyclical, ada saham-saham yang defensif ya. Itu harus dipahami juga. Seperti apa sih contoh saham-saham defensif? Seperti apa sih contoh saham-saham yang sifatnya cyclical gitu ya. Supaya teman-teman juga mengerti jenis-jenis saham itu ada momentumnya masing-masing. Tadi saya mungkin mau menambahkan terkait dengan pertanyaan right issue ya. Sudah sampaikan bahwa itu kan adalah penerbitan saham baru. Nah, manfaatnya apa bagi pemilik saham? Tadi mungkin sudah saya sampaikan juga. Pertama, Anda yang sudah punya sahamnya, lalu ketika perusahaan right issue, Anda punya kesempatan untuk membeli saham itu dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar nantinya. Jadi kayak pasang satu kaki dulu. Yang ditawarkan pun adalah Anda dulu yang sudah existing, bukan orang-orang yang ada di luar. Ya, dua hal itu adalah informasi terkait keuntungan yang dimiliki oleh existing investor kalau perusahaannya mau melakukan right issue lagi. Demikian, Mas. Oke.
Bisa next questions? Oke, berarti sudah menjawab pertanyaan ini ya, Bapak Ibu Home ini ya. Oke, untuk next question mungkin dari Ibu Sarah Mariana ya. Menurut Bapak seberapa pengaruhnya rebalancing indeks MSCI ini Pak terhadap suatu saham dan pasar modal secara keseluruhan? Rebalancing saham MSCI. Oke, teman-teman, MSCI ini kan adalah boleh dibilang ya fund manager besar lah. Sebelumnya saya mau sampaikan gini, bursa kita itu isinya itu boleh dibilang hampir 50-50. Ya, 50-50 dari sisi para investor yang ada di dalamnya antara foreigner versus domestic. Kalau di asing 95% investornya itu base-nya adalah institutional. Sisanya kecil sekali itu baru yang retail. Sementara di Indonesia ya hampir sebanding antara retail dan juga institutional, walaupun tetap lebih besar institutional. Fund manager besar itu misalnya seperti ya misalnya bank gitu ya, fund manager lainnya. Kalau di asing itu kayak tadi misalnya Morgan Stanley atau mungkin BlackRock atau mungkin Credit Suisse macam-macam. Nah teman-teman, apa yang menjadi penyebab rebalancing itu dampaknya kemana seperti itu? Banyak pihak-pihak yang mereka juga meletakkan pandangan mereka. Kalau fund manager besar ini arahnya ke saham-saham atau sektor-sektor tertentu, biasanya mereka akan nge-follow. Karena fund manager begini, maaf kata di bahasa ini nggak sembarangan kalau beli perusahaan. Ya, ya. Jadi sometimes itu menjadi patokan. Gitu. Jadi apa yang terjadi kalau mereka melakukan rebalancing seperti itu ya biasanya berpengaruh pada apa yang akan mereka lakukan juga dari sisi retail. Gitu. Ya, ya pasti kalau orang-orang yang investor foreigner seperti itu ya yang dibeli seperti itu. Nah, makanya sering terjadi capital outflow, capital inflow yang cepat pada sektor-sektor tertentu. Paling cepat apa? Perbankan. Ya, itu udah dari dulu lah. Ya, kalau orang asing tuh masuknya pertama tuh rata-rata perbankan. Yang paling dilirik dari situ. Karena bagi mereka ini yang salah satu sektor yang boleh dibilang sektor yang defensif di bursa kita, yang orang juga masih secara mindset masih berpikir dari sisi konvensional ya, tabungan-tabungan di bank seperti itu. Makanya kalau mereka rebalancing untuk saham-saham tertentu ini, apalagi orang asing, ya itu sangat berpengaruh sekali pada kita. Ya, jadi orang-orang retail juga pada ngeliatin tuh, oh belinya di sini nih, ikutan beli seperti itu. Morgan Stanley itu one off, ya. Sekarang jangan lupa, saya juga baru tahu nih Mas Gavin, ternyata 2 tahun terakhir ini BlackRock udah masuk di Indonesia juga. Ya. Betul. Itu dana kelolaannya itu jauh lebih gede BlackRock daripada si dulu ya Morgan Stanley atau yang Credit Suisse gitu ya. Ini gila-gilaan. Jadi gini teman-teman, para fund manager ini kerjanya adalah mereka gather duit nih, ya dari seluruh dunia worldwide gather duit. Yang mereka lakukan adalah lihat market mana lagi naik. Ya, jadi based on market cap. Semakin kalau market cap lagi meningkat, situ hajar. Nanti situasi negara lagi jelek nih, market cap lagi turun, tarik, pindahin ke negara lain. Jadi mereka tidak akan hesitate untuk melihat kondisi negara itu karena objektif mereka adalah raising money. Dengan cara mereka melakukan penempatan uang-uang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita geraknya melihat seperti itu kan ironis ya. Itulah kenapa orang pasar kita tuh saat ini tuh kita benar-benar jor-joran banget untuk menambah basis investor retail Indonesia. Supaya apa? Kalau terjadi something dengan kondisi seperti ini, asingnya pada capital outflow begitu, kita tidak begitu dampaknya tidak terlalu luas dan tidak terlalu berkepanjangan. Kalau teman-teman perhatiin ya, coba lihat. Apa perbedaan antara dampak tapering of Amerika 2 tahun lalu dengan tahun ini? Berbeda. Karena apa? Sudah semakin kuat nih basis domestik investor kita. Jadi kalaupun asing lagi pada keluar, ke Amerika. Soalnya stimulus di sana udah dikurangi, taperingnya sudah terjadi. Mereka kan pergi, tapi market kita cuma gini dong. Ya udah, gitu dong. Dulu, wah begitu Amerika kenapa tapering off segala macam kita, lama banget. Tapi sekarang ya udah, ya udah, normal. Itu kekuatannya domestik.
So, we have to be proud ya. We have to be proud. Karena apa? Semakin banyak orang Indonesia mengenal. Nah, semua ini kan tidak Roro Jonggrang lagi nih. Kita tentu ada hal yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Misalnya apa? Bagaimana pasar kita bersama OJK melakukan informasi literasi ke masyarakat kemanapun. Sehingga masyarakat kecil pun sekarang mengerti, oh ada loh industri pasar modal. Kita punya 782 galeri investasi se-Indonesia. Kita bangun di kampus-kampus. Ini anak-anak muda ini adalah orang-orang yang jadi cikal bakal ekonomi Indonesia. Jadi kalau dari awal mereka memahami konsep investasi yang dengan baik dan benar, ya kedepannya ekonomi kita akan bagaimana? Kebayang kan? Gitu. Tapi kalau nggak dari awal dipupuk seperti ini, ya orang nggak akan kenal investasi itu apa. Jadi itu ya, tabur tuanya begitu. Apa yang kita tabur dulu-dulu, sekarang kita menuainya. Ya, semoga ini berkelanjutan. Ya ingat, 280 juta penduduk Indonesia, kita baru 4 juta yang menjadi investor saham, baru 10 juta yang menjadi investor pasar modal. Masih banyak porsi kuenya. Masih banyak. Ya. Jadi masih ada progressing ruang untuk berkembang lagi semakin besar, tapi kalau kita SDM-nya nggak siap kan berbahaya. Gitu ya, semoga membantu. Semoga membantu. Terima kasih, Pak. Mungkin tadi sudah 5 pertanyaan ya, Pak. Dan ini mungkin ada 1 pertanyaan sisa nih, Pak. Tapi ini pertanyaan yang ini nggak dapat hadiah ya, Pak. Sayang sekali ya. Kasihan Mungkin banget cuma ya. dapat jawaban aja nih, Pak. Ya. Untuk pemula, apakah direkomendasikan membeli saham-saham IPO atau sebaiknya jangan dulu nih? Objektifnya beli saham IPO apa? Anda harus tahu. Tujuannya. Iya. You have to know objektifnya Anda beli saham itu apa. Pertama gini, IPO itu harus Anda pelajari dulu prospektusnya. In every kind of IPO. Ya. Karena apa? Perusahaan itu IPO punya tujuan. Going concern-nya macam-macam. Ada yang objektifnya buat cepat bayar utang, ada yang memang ekspansi akan begini. Pelajari dulu matang-matang. Supaya Anda tahu nih, ya. Karena apa? Dari going concern itu Anda akan ngelihat sebenarnya arah perusahaan ini kemana. Dia mau ngapain sih nantinya, ya. Contohnya begini, ada perusahaan, salah satu going concern-nya adalah divestasi dari pemilik saham. Kira-kira menarik nggak? Ya enggak. Siapa yang mau nyerap? Tapi kalau dia ke prospeknya adalah dia akan bangun gini, nambah capital begini, buat ini. Yang artinya ini berpengaruh pada kemajuan bisnis perusahaan itu ke depannya. Orang melihat prospek, makanya namanya prospektus. Ya, dari situ Anda pelajari dulu. Termasuk ada perusahaan yang bilang begini, 2-3 tahun ke depan perusahaan kita masih rugi loh. Tapi mungkin 3 tahun setelah itu kita udah mulai gaining profit gitu. Nah, jadi dari situ Anda bisa mengerti dan Anda tahu posisi Anda sebenarnya di mana. Kalau Anda mau ngincer saham-saham yang IPO hanya buat ngincer di hari pertama IPO dapat 2 kali ARB, ya ngapain? Artinya Anda objektifnya cuma duitnya aja. Tapi kalau Anda concern-nya adalah saya mau beli saham IPO mumpung masih awal, tapi kedepannya untuk jangka panjang perusahaan ini akan begini. Nah, itu baru. Ya. Jadi bagus nggak bagusnya sebenarnya kembali ke objektif Anda seperti apa. Kalau Anda memang adalah orang yang ngincer IPO hunter, ya oke. Tapi lihat dulu perusahaannya, mungkin cuma 1-2 hari Anda lepas. Karena umumnya perusahaan-perusahaan yang IPO gini ya awal 1-2 hari dia kan genjot banget tuh, harganya naik. Habis itu baru nih, udah keuntungannya tinggi, harganya turun lagi gitu. Ya Anda lepas di situ. Tapi kalau Anda mikirnya jangka panjang, ya udah Anda beli sekali pada saat IPO, diamin aja. Kembali ke tujuan investasi Anda. Tujuan ke objektif Anda untuk beli saham itu seperti apa. Bukannya nggak bagus-bagus saja. Tapi Anda harus pahami dulu nih perusahaannya seperti apa. Ya, itu saham IPO. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Marco atas Ya. insight-insight-nya. Boleh nggak yang tadi dikasih juga nggak apa-apa jadi 6 deh. Terus saya Oh, tambahin. boleh. Ibu Rina ya. Jadi Iya, saya iya. tambahkan. Iya, pertanyaan bagus itu biar tahu. Thank you ya. Jadi 6 ya. Seksi door prize 6 deh. Ya, jadi bagi Bapak Ibu semua yang namanya disebutkan atau yang tadi sudah memberikan pertanyaan, yaitu ada Bapak Ibu Home, Pak Takim, Pak Adam Mufasir, Pak Saiful, dan Ibu Sarah Mariana, dan Ibu Rina ya. Jadi nanti diharapkan menghubungi helpdesk di 0813 84 kali 9327 gitu ya. Jadi untuk klaim hadiahnya nanti hubungi ke helpdesk langsung ya. Oke, mungkin sekian aja dari kita ya, Pak. Yap. Mungkin ada closing statement, Pak? Ya teman-teman mungkin masih banyak yang ragu juga. Wajar lah namanya berbicara uang ya.
Karena kita juga sekarang kondisi masih belum tentu kan gitu. Tapi kalau kita diam saja juga nggak selesai masalah itu. Tapi kan mau nggak mau kita kan harus do something ya. Anda harus bergerak gitu. Apapun itu usaha kita ikhtiar aja usaha ya. Karena Anda ikhtiar itu juga nantinya hasilnya juga untuk Anda sendiri. Jadi jangan pesimis, jangan takut hanya gara-gara kita belum tahu yang pasti. Kita diam juga salah. Lebih baik kita bergerak. Ya, at least Anda memperoleh sesuatu dengan harapan tujuannya ya ekonomi semakin bagus, angka-angka indikator semakin menunjukkan kemajuan dan semoga memang situasi sudah semakin membaik. Jadi tujuan finansial Anda, kesejahteraan Anda juga semua dapat Anda capai tujuannya melalui investasi. Tetap semangat, yang penting buka mata lebar-lebar, jangan lupa dan jangan mau untuk ditipu-tipu sama yang investasi bodong. Oke, terima kasih ya Oke, Mas. terima kasih Bang Marco atas waktu dan ilmunya. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin menyaksikan nonton ulang nih acara SPM hari ini, bisa mampir ke YouTube kami ya. Nanti materi ini akan diupload di YouTube Ciptadana Blue Chip. Oke, mungkin sekian dari kami. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Marco atas hari ini juga Pak. Oke, dan Thank you. thank you Pak. Thank you. Semuanya thank you ya. Thank you Bapak Ibu semuanya.